Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mahi TV yang dirahmati Allah, kembali lagi di acara Inspirasi Ramadan. Kali ini bersama saya Kak Iqbal, dan kali ini saya akan mengetengahkan kisah sahabat Nabi. Sahabat ini bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah seorang yang tidak mampu untuk melihat, yaitu buta. Beliau selalu dibantu oleh keponakannya untuk pergi ke masjid. Beliau seorang yang tidak pernah meninggalkan sholat fardunya berjamaah di masjid. Namun, pada saat keponakannya sudah wafat, akhirnya beliau menyampaikan kepada Nabi SAW, meminta keringanan agar tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun, apa yang dijawab oleh Nabi pada saat itu, Nabi justru malah bertanya, apakah engkau mendengar azan? Jawabnya adalah, ya, saya mendengar azan dari Bilal. Dan dengan demikian tidak ada alasan bagi Abdullah bin Ummi Maktum untuk tidak berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat fardu berjamaah. Ada sebagian riwayat yang mengisahkan bahwa untuk mempermudahnya berjalan dari rumah ke masjid, maka dibentangkanlah tali yang menghubungkan antara rumahnya dengan masjid untuk mempermudahnya berjalan menuju ke masjid, melaksanakan sholat fardu berjamaah. Ya. Pada suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum pergi ke masjid, dan akhirnya di perjalanan itu beliau terjatuh, tersandung batu dan akhirnya terjatuh. Bajunya kotor, penuh dengan lumpur, dan kakinya luka-luka. Akhirnya, mau tidak mau, beliau harus kembali ke rumahnya untuk membersihkan pakaiannya atau mengganti pakaiannya dan membersihkan lukanya. Kemudian pada kali yang kedua, karena tergesa-gesa, Abdullah bin Ummi Maktum akhirnya terpeleset dan terjatuh. Sehingga mau tidak mau dia harus kembali lagi ke rumahnya untuk mengganti pakaiannya. Pada kali yang ketiga, pada saat dia akan terpeleset jatuh, ada seseorang yang dengan sigap menuntunnya supaya tidak terjatuh sampai ke masjid. Orang yang menuntun tadi tidak ikut sholat berjamaah, menunggu Abdullah bin Ummi Maktum sampai selesai sholat dan kemudian diantar sampai ke rumahnya. Berkali-kali dilakukan demikian dan akhirnya menjadi pertanyaan bagi Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa engkau? Ternyata dia menjawab, dia adalah iblis. Ya. Sesuatu yang aneh yang terjadi, yang biasanya kita tahu bahwa iblis itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, akan tetapi ini justru malah membantu Abdullah bin Ummi Maktum untuk berjalan menuju ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Ternyata ketika ditanya, ya, kenapa kok malah membantu, bukannya menghalang-halangi? Ternyata iblis menjawab, ketika engkau terjatuh, Abdullah bin Ummi Maktum itu terjatuh yang pertama kali, ternyata malaikat itu mendoakan kebaikan untuk beliau, untuk Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian ketika jatuh yang kedua kali, malaikat itu mendoakan kebaikan untuk keluarganya. Dan pada saat yang ketiga kali, supaya ya, jangan sampai malaikat itu mendoakan kebaikan untuk skop yang lebih besar lagi, yang tadinya untuk dirinya saja, untuk Abdullah bin Ummi Maktum saja, kemudian untuk keluarganya, jangan sampai mendoakan untuk bahkan seluruh kaum muslimin, maka dia jaga jangan sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu jatuh, jangan sampai malaikat itu mendoakan kebaikan untuk semua. Gitu. Oke, apa hikmah yang bisa diambil dari kisah ini? Ya. Hikmahnya adalah dengan keterbatasan fisik itu justru tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjalankan perintah Allah. Dan dengan fisik kita yang sempurna yang Allah titipkan kepada kita, seharusnya kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh sahabat ini, dan kita bisa dipertemukan kembali
di jannahnya bisa bertemu lagi dengan para sahabat Nabi. Karena kita mencontoh mereka, kita menjadi sahabat mereka nanti di surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Mahid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Kali ini kita berjumpa lagi di bulan penuh kemuliaan di tahun 1445 Hijriah. Insya Allah, Mahid TV akan kembali membersamai para pemirsa dengan berbagai macam program inspiratif. Di antaranya adalah Inspirasi Ramadan menjelang berbuka puasa, Inspiring Talk, Tanya Ustadz, dan berbagai macam program lainnya. Stay tune terus, jangan lupa untuk like, comment, and share Mahid TV. Mahid TV, berbagi inspirasi meraih keberkahan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.